Di video sebelumnya Xiaoyan yang telah sampai di suku naga Void kuno menjadi sangat emosi ketika melihat Xian yang sudah tak berdaya dari pertarungannya dengan Raja Naga Utara. Terlihat Raja Naga Utara mengeluarkan energi kekuatannya segera menyerang Xiaoyan. Xian yang sudah tersadar sedikit memberikan rahasia dari teknik perubahan iblis naga kepada Xiaoyan di mana teknik itu dapat memurnikan jiwa dan memberikan energi ke Raja Naga Utara yang berada di pusat formasinya. Tante Medusa yang menghampiri Xiaoyan ingin mengajak menyerang bersama ditahan oleh Xiaoyan untuk membawa Xian terlebih dahulu dan pertarungan Xiaoyan yang akan mengambil alih. Raja Naga Utara yang begitu sombong dan percaya diri dengan kekuatannya saat ini diserang oleh Xiaoyan dengan tapak tangan besar dari teknik Yellow Spring. Dengan mudah serangan dari Xiaoyan dipatahkan dengan sekali pukul oleh Raja Naga Utara yang berwujud menjadi seperti monster. Serangan Xiaoyan yang dikalahkan membuat Raja Naga Utara semakin besar kepala mengatakan bahwa Xiaoyan hanyalah serangga kecil. Tanpa diduga spirit demonic Lotus Flame atau bocil api muncul di hadapan Xiaoyan dengan ekspresi yang penuh amarah. Xiaoyan yang murka mengatakan Raja Naga Utara tidak pantas menjadi seorang kaisar naga yang tidak memperdulikan nyawa dari rakyatnya juga orang lain dan hanya mementingkan ambisinya menjadi lebih kuat sekaligus menjadi kaisar naga tidak sangatlah pantas. Xiaoyan mengeluarkan teratai api melesat ke arah Raja Naga Utara yang dianggap hanyalah sampah dan harus dimurnikan dengan api surgawi dari Xiaoyan. Raja Naga Utara mengeluarkan teknik dari perubahan iblis naga dengan merubah wujud menjadi naga raksasa merah hitam pekat. Dari kedua serangan teknik itu menciptakan ledakan yang besar, yang ternyata serangan dari perubahan iblis naga tidak dapat melukai Xiaoyan. Raja Naga yang sudah kehabisan kesabaran dengan Xiaoyan yang selalu mengacaukan setiap tindakan dari Raja Naga Utara kini bersiap kembali mengeluarkan teknik dari manik jiwa naga yang berbentuk bulat dengan diselimuti kobaran energi yang kejam. Xian yang melihat teknik itu sangat murka di mana teknik itu bukan hanya darah dan daging dari sukunya bahkan jiwanya pun ikut diserapnya. Teknik manik naga jiwa itu setidaknya terdapat puluhan ribu jiwa dari anggota sukunya yang bahkan Douseng 6 bintang tidak akan mampu menghentikannya. Raja Naga Utara melepaskan serangan manik jiwa naga berharap Xiaoyan akan pindah alam. Xiaoyan yang melihat serangan dari manik jiwa naga hanya tersenyum dan sangat merendahkan serangan dari Raja Naga Utara. Ternyata Xiaoyan menggunakan teknik dari Demonic Lotus Flame yang bahkan lebih kuat untuk memurnikan segalanya dari teknik pemurnian serangan Raja Naga Utara yaitu manik jiwa naga. Nyali dari Raja Naga Utara langsung menciut. Xiaoyan tersenyum melihat ketakutan dari wajah Raja Naga Utara. Demonic Lotus Flame benar-benar melahap kekuatan serangan dari Raja Naga Utara dan seketika itu Raja Naga Utara sudah tak berdaya. Raja Naga Utara yang tak berdaya tidak menyangka serangan dari formasi manik naga jiwa yang dia sudah siapkan selama ribuan tahun tidak berarti apa-apa dengan kekuatan dari Demonic Lotus Flame. Xiaoyan yang tanpa belas kasihan menarik jiwa dari Raja Naga Utara dan menghancurkannya. Terlihat dari kejauhan sebuah cahaya yang begitu menyilaukan dan aura yang sangat kuat sedang mendekati suku naga Void kuno. Tante Medusa yang menyadari dari aura itu ternyata adalah Abang Oyan yang telah berhasil mengalahkan Raja Naga Utara. Sebelum lanjut buat kalian yang baru gabung mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Oke guys, kita lanjut. Kepala suku naga Void kuno sangat berterima kasih kepada Xiaoyan dan merasa iba hampir seluruh anggota dari suku naga utara telah terbunuh dan terluka akibat dari pertarungan ini. Suku naga Void kuno masih memerlukan banyak waktu untuk memperbaikinya. Tiba-tiba saja Xian calon kaisar naga Void kuno mengatakan itu tidak masalah. 3 Raja Naga sudah mati. Xian yakin dengan calon kepemimpinannya dan rasa tanggung jawab mampu menyatukan kembali juga menuju puncak kejayaan dari suku Naga Void kuno.
Xiaoyan yang melihat itu percaya karena Xian sudah membangkitkan tubuh kaisar naganya dan akan menjadi kaisar naga terkuat sepanjang sejarah. Terlihat seluruh rakyat dan kepala suku naga bersorak-sorai memberi dukungan dan rasa hormat kepada Xian calon dari kaisar naga Void kuno. Cerita beralih kepada kepala suku dari naga Void kuno yang sekali lagi sangat berterima kasih kepada Xiaoyan yang telah menyelamatkan dari malapetaka dan merupakan hutang yang sulit untuk dibalas. Xiaoyan mengatakan tidak menginginkan balasan tetapi Xiaoyan meminta satu permintaan yang mungkin dapat dikabulkan oleh seluruh ketua dari suku naga Void kuno. Salah satu dari kepala suku naga Void mengira bahwa Xiaoyan ingin menikahi Xian dan akan segera menyiapkan acaranya. Xiaoyan dan Xian dan tersipu malu. Xiaoyan menjelaskan kepada ketua naga Void kuno telah salah maksud dari Abang Oyan. Yang Abang Oyan mau adalah, oke kita lanjut di video berikutnya. Tapi bohong. Dari pertarungan Xiaoyan dengan Raja Naga Utara ternyata Xiaoyan mengambil tubuh dari Raja Naga Utara untuk dijadikan boneka wayangnya yang dia beri nama Northern King atau Raja Utara. Boneka barunya itu masih berada di ranah 5 bintang dan masih perlu meningkatkan level kekuatannya. Tante Medusa segera berpamitan dengan Xian untuk melihat anak kesayangannya dari Abang Oyan siapa lagi kalau bukan Xiao Xiao. Sebelum rombongan Xiaoyan pergi Xian mengingatkan untuk mengabarkan jika suatu saat Abang Xiaoyan berniat menyerang Aula Jiwa. Terlihat salah satu ketua anggota dari Naga Void kuno yang kesal dengan Xiaoyan yang berlebihan untuk memurnikan boneka dari Raja Utara telah banyak menguras harta dari suku Void Naga kuno. Ternyata keinginan Xiaoyan yang telah dijelaskan pada cerita sebelumnya adalah untuk memasuki kolam guntur dari suku naga Void kuno yang sebelumnya Xiaoyan pernah memasukinya. Ada yang masih ingat gak nih abang-abangku para pecinta Abang Oyan? Oke kita lanjut ya abang-abangku. Singkat ceritanya di mana Abang Oyan yang telah berada di depan mulut kolam guntur dengan boneka wayangnya yang diberi nama Raja Utara. Xiaoyan sedikit mengenang waktu pertama kali memasuki kolam guntur untuk meningkatkan boneka langitnya yang pertama juga 10 boneka Douzun yang Abang Xiaoyan dapatkan saat memasuki reruntuhan kuno. Di kolam guntur ini pula juga Xiaoyan bertemu dengan kepala sekolah Akademi Jianan yaitu Mang Tian. Gimana sudah ingat abangku? Oke lanjut. Sebelum memasuki kolam guntur Xiaoyan memberikan sedikit wejangan kepada boneka Raja Utara kekuatan guntur yang ada di dalam kolam ini akan menyempurnakan wujud dari boneka Raja Utara. Xiaoyan segera memasuki kolam guntur dengan Raja Utara dan ditambahnya adanya kekuatan dari Demonic Lotus Flame api surgawi peringkat ketiga jelas membuat Xiaoyan lebih nyaman dari sebelumnya saat memasuki kolam guntur pertama kali. Xiaoyan terus bergerak menuju kedalaman kolam guntur dan akhirnya bertemu dengan Black Demon Lightning kita sebut saja petir iblis hitam ya, yang dimana itu adalah tujuan dari Xiaoyan memasuki kolam guntur untuk menyerap petir iblis hitam. Boneka Raja Utara segera menjulurkan tangannya menyerap seluruh kekuatan dan energi dari petir iblis hitam. Xiaoyan yang menyadari bahwa kulit dari Raja Naga Utara sangatlah keras dan mampu menahan serangan dari petir iblis hitam. Xiaoyan juga memperkirakan hanya dalam setengah bulan boneka Raja Utara dapat mencapai ranah Douseng 6 bintang. Dan tiba-tiba saja petir iblis hitam ikut terserap ke dalam tubuh Xiaoyan juga bocil api atau spirit Demonic Lotus Flame. Kemungkinan terserapnya petir iblis hitam merupakan efek dari benih Nihility Devouring Flame yang pernah dimurnikan oleh bocil api. Xiaoyan dan bocil tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan matanya. Xiaoyan yang meningkatkan kekuatannya di dalam kolam guntur tidak perlu susah payah lagi menyerap energi dari petir iblis hitam. Hanya dengan duduk santai ditemani kopi hitam dan kretek dengan sendirinya energi petir iblis hitam meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Berkat kemampuan dari energi petir iblis hitam hanya dalam sebulan boneka Raja Utara Xiaoyan sudah mencapai Douseng 6 bintang tingkat menengah berkat kemampuan menyerap dari spirit Demonic Lotus Flame.
Sungguh sangat disayangkan Sioyan yang sudah mencapai batas kekuatannya, energi dan kekuatan dari petir iblis tidak cukup lagi baginya. Begitu juga dengan boneka Raja Utara yang sudah cukup menyerap energi dari petir iblis hitam. Sioyan segera memanggil spirit demonic Lotus Flame untuk segera meninggalkan kolam guntur. Spirit demonic Lotus Flame yang dipanggil oleh Sioyan tidak menjawabnya. Sioyan yang kebingungan menggunakan energi spiritual untuk mencari keberadaan spirit demonic Lotus Flame. Sioyan yang merasakan dari energi spiritualnya, segera bergegas pergi dan mencari spirit demonic Lotus Flame. Seketika itu Sioyan dikejutkan dengan seekor naga emas yang begitu besar di hadapannya. Spirit demonic Lotus Flame terlihat memegang bola-bola energi emas yang ingin ditelan oleh spirit demonic Lotus Flame dicegah oleh Sioyan, yang ternyata bola-bola energi jiwa itu dihasilkan dari naga 9 petir emas misterius, yang mana naga 9 petir emas misterius bisa dapat membunuh seorang ahli di ranah Douseng. Tanpa ragu-ragu spirit demonic Lotus Flame langsung melahap bola energi dari naga 9 petir emas misterius. Sioyan yang belum siap menerima efek dari kekuatan energi bola emas yang dilahap oleh spirit demonic Lotus Flame merasakan kesakitan yang luar biasa dan bahkan terasa tubuh Sioyan seperti ingin meledak. Sambil mengerangkan kesakitan, Sioyan melihat spirit demonic Lotus sedang mengalihkan perhatian dari naga 9 petir emas misterius yang sedang mengumpulkan jiwa. Tiba-tiba saja naga 9 petir emas misterius melemparkan sebuah serangan bola energi ke arah Sioyan. Sioyan yang sigap segera memanggil boneka Raja Utara untuk menahan serangan dari bola energi 9 petir emas. Setelah ledakan dari serangan bola energi api, terlihat boneka Raja Utara semakin kuat dan kekuatan Raja Utara yang awalnya berada di ranah Douseng 6 bintang menengah kini menjadi Douseng 6 bintang tingkat akhir. Sioyan melihat tubuh dari Raja Utara yang begitu sangat keras mampu dihancurkan dari serangan energi 9 petir emas. Sioyan tidak bisa membayangkan jika serangan itu mengenai tubuhnya secara langsung. Tiba-tiba saja naga 9 petir emas misterius mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Sioyan yang memperhatikan berpendapat bahwa semakin kuat makhluk spiritual hidup di dunia, semakin sulit pula untuk terlahir menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan, juga dapat berbahaya dampak yang diberikannya. Yang ternyata naga 9 petir emas misterius sudah ribuan tahun mengumpulkan jiwa namun gagal untuk terlahir menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan. Naga 9 petir emas misterius yang sudah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat belum diizinkan untuk terlahir kembali menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan. Sioyan juga membayangkan bagaimana spirit demonic Lotus Flame dulu begitu susah payah mengumpulkan jiwa untuk terlahir kembali menjadi saat ini. Sioyan yang sudah bertemu beberapa makhluk spiritual dari bumi dan surga menjadikan dia sebagai teman atau musuh dengan mereka dan juga saling membantu. Sioyan yang merasa iba melihat kegagalan dari naga 9 petir emas misterius. Dengan kekuatan Sioyan juga spirit demonic Lotus Flame mencoba membantu memberikan kesempatan 9 naga petir emas untuk memiliki kecerdasan, juga menjadikan naga 9 petir emas misterius satu-satunya di dunia yang memiliki kecerdasan. Setelah membantu 9 naga petir emas misterius, Sioyan mengucapkan selamat tinggal dan bergegas meninggalkan kolam guntur dari suku Void Naga kuno. Cerita kembali ke Pavilion Falling Star. Sioyan yang sudah kembali melihat begitu sibuknya para anggota Pavilion Falling Star bekerja. Sioyan yang ingin bertemu dengan Xiao Xiao dikejutkan dengan petir warna-warni yang disebabkan oleh penciptaan pil tingkat 9 oleh seorang alkemis. Sioyan bertanya kepada wakil ketua Falling Star Feng Zunze siapakah yang telah memurnikan pil obat tingkat 9. Feng Zunze menjawab, siapa lagi kalau bukan kakek tua alias Abah Yao Chen. Terlihat Yao Chen yang begitu serius memurnikan pil obat mencium aroma dari sebelak yang Sioyan beli dari pasar malam saat pulang dari suku Naga Void kuno. Yao Chen yang menoleh ke belakang melihat muridnya itu sedang menyantap sebelak. Yao Chen menghentikan latihannya segera menghampiri Sioyan.
Xiaoyan yang bertanya kepada gurunya tentang pemurnian obat yang Abah Yao Chen lakukan barusan bukankah untuk persiapan upacara pengobatan di klan Yao. Xiaoyan sebagai murid yang sangat berbakti akan menemani gurunya untuk pergi ke tanah kelahiran Abah Yao Chen yaitu klan Yao. Singkat cerita 1 bulan kemudian, cerita beralih kepada perjalanan Xiaoyan dan Abah Yao Chen menuju klan Yao. Berita tentang kedatangan Abah Yao Chen yang disebut anggota buangan dari klan Yao itu diperguncingkan di seluruh anggota klan. Terlihat anggota klan Yao yang menanyakan kepada ketua Wan Gui benarkah Yao Chen yang diusir dari klan Yao akan datang juga akan mencantumkan nama kedua orang tuanya di prasasti klan Yao. Xiaoyan dan Abah Yao Chen yang sudah tiba di klan Yao mendengar perbincangan itu. Mendengar omongan yang tak pantas itu, Xiaoyan sebagai murid yang berbakti jelas tak terima mempersilahkan gurunya itu untuk bertindak sesukanya di pertemuan pengobatan klan Yao dan biarkan sisanya Abang Oyan yang menyesuaikannya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like. Video ini hanyalah untuk hiburan semata dan teman saat di waktu santai. Xiaoyan dan Yao Chen yang baru saja tiba di klan Yao mengejutkan anggota dari klan Yao. Bahkan mereka tidak mempercayai Xiaoyan yang masih hidup dan mampu mengalahkan kepala suku dari Hall of Soul sekaligus juara pertama yang berhasil memurnikan pil tingkat 9 yang menarik perhatian dari Black Devil Lightning yang diadakan Pil Tower juga sekaligus menyandang Douseng 5 bintang termuda di seluruh benua Douki. Ketua Wan Gui yang melihat Xiaoyan dan Yao Chen menjadi sangat geram yang berani datang dan ikut campur di acara pengobatan klan Yao. Wan Gui tiba-tiba memerintahkan para pasukan penjaga untuk menyerang dan menangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Xiaoyan yang diserang pasukan penjaga klan Yao hanya dengan sedikit mengeluarkan douki seluruh penjaga klan dibuat terpental. Xiaoyan yang sudah emosi tingkat tinggi melihat kelakuan dari ketua Wan Gui segera melayangkan serangannya. Xiaoyan dan Yao Chen datang ke klan Yao dengan niat baiknya disambut dengan perlakuan buruk oleh ketua Wan Gui yang sok keras. Sebelum serangan Xiaoyan mencapai ketua Wan Gui tiba-tiba saja seluruh ketua lainnya dari klan Yao datang menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat itu segera mengeluarkan bocil api alias spirit demonic Lotus Flame. Semua mata yang ada di sana terkejut melihat Xiaoyan yang memiliki spirit demonic Lotus Flame yang kita sebut bocil api aja ya. Bocil api tak sedikit pun ragu untuk menghajar seluruh ketua dari klan Yao dan menciptakan ledakan juga sedikit kekacauan di klan Yao. Wan Gui yang sok keras menyerang Xiaoyan dari belakang segera mengeluarkan boneka Raja Utara dan menghempaskan Wan Gui sekaligus membuat malu di depan seluruh anggota klan Yao. Wan Gui yang tidak menyangka Xiaoyan memiliki boneka Douseng 5 bintang. Xiaoyan menantang kembali Wan Gui yang tak berdaya juga seluruh ketua lainnya dengan ekspresi mengancam. Bahkan Xiaoyan memerintahkan Wan Gui untuk berlutut meminta maaf kepada Yao Chen guru tercinta dari sang jagoan. Wan Gui yang tak sudi akan tetap dipaksa oleh Xiaoyan namun tiba-tiba saja datang sosok tetua klan Yao dengan aura yang begitu kuat. Tetua tersebut bernama Wang Huo, Douseng 6 bintang. Lagi-lagi si mulut besar Wan Gui menjadi lebih sok keras melihat tetua Wan Gui datang dan tiba-tiba saja Raja Utara menghantam kembali si mulut besar Wan Gui. Tetua Yao Wang Huo menyapa Abah Yao Chen dan segera menghentikan Xiaoyan yang menghajar si mulut besar Wan Gui. Xiaoyan segera menjelaskan apa yang terjadi saat ini dengan penuh emosi. Yao Chen sebagai ketua dari aliansi Sky Mansion diperlakukan dengan kasar dan juga diserang tanpa alasan. Kau anggap Sky Mansion adalah sebuah taman kanak-kanak, jelas Xiaoyan yang berbicara kepada tetua Wang Huo. Tetua yang mendengar penjelasan dari Xiaoyan segera memberikan hukuman yang tidak menghormati tamu. Wan Gui dihukum selama 3 tahun tidak akan mendapatkan sumber daya dari klan Yao kurungan 1000 hari dan juga akan diasingkan dari Medicine Mountain selama 10 tahun. Yao Chen yang mendapatkan keadilan dari tetua Wang Huo segera menangkupkan kedua tangannya dan memberi salam, begitu juga dengan tetua segera mempersilahkan Yao Chen dan Xiaoyan untuk segera masuk ke bagian dalam klan Yao.
Terlihat di bagian dalam aula tempat akan diselenggarakan acara pengobatan begitu banyak kandidat yang akan ikut serta. Diperlihatkan tetua lainnya yang sudah berada di aula pengobatan melihat begitu banyak kandidat berbakat sudah memasuki aula pengobatan. Yao Dan ketua dari klan Yao yang berada di ranah Do Useng 7 bintang mengungkapkan ada seorang jenius yang bisa memurnikan pil tingkat 9 tidak bisa disebut kandidat. Yang dimaksud dari ketua Yao Dan adalah siapa lagi kalau bukan Abang Oyan. Tidak lama kemudian Xiaoyan dan Yao Chen telah tiba di aula pengobatan. Yao Chen menangkupkan tangannya memberi salam kepada ketua klan Yao. Ketua Yao Dan menyatakan klan Yao berhutang kepada Yao Chen yang dilakukannya pada masa lalu. Yao Chen mengatakan kedatangannya ke sini hanya untuk satu hal. Orang tua Yao Chen yang layak menjadi anggota klan Yao sampai akhir hayat mereka, tapi mereka tidak diperlakukan dengan adil dan dihapus namanya dari prasasti klan Yao. Beberapa ketua tidak terima bahwa prasasti dari klan Yao adalah barang suci dan sakral, tidak sembarang orang asing melakukan itu juga melanggar aturan dari para leluhur. Mendengar hal itu ketua Yao Dan menawarkan sebuah pil juga sumber daya yang meningkatkan kultivasi dan juga ingin berdiskusi menjadi aliansi untuk melawan klan Hun. Tetapi untuk mengubah prasasti klan harus sesuai dengan aturan klan. Meskipun Yao Chen ketua dari klan Yao tidak boleh mengubahnya karena keegoisan dalam diri. Xiaoyan yang mendengar itu melangkah ke depan dengan penuh ancaman mengatakan itu semua omong kosong yang telah kau gumamkan. Kalau klan Yao tidak mau mengubahnya biarkan Abang Oyan yang melakukannya. Beberapa ketua yang mendengar ancaman Xiaoyan merasa geram bocil yang dihadapannya hanyalah Do Useng 5 bintang yang bicara begitu sombong di depan ketua Yao Dan. Yao Chen menghentikan Xiaoyan untuk tidak bertindak kasar dan mematuhi segala aturan dari klan Yao. Yao Dan ketua dari klan Yao mengatakan kepada Yao Chen dan Xiaoyan pemenang dari pengobatan yang ada di klan Yao akan dinobatkan sebagai alkemis terbaik di dunia dan bisa minta apapun dari klan Yao. Yao Chen yang mendengar itu mengungkapkan aturan yang sudah ada sejak pertama kali upacara pengobatan berharap ketua Yao Dan tidak mengingkarinya. Xiaoyan langsung saja tanpa basa-basi menantang semua senior yang telah hadir. Yao Dan yang melihat Xiaoyan yang menggebu-gebu dengan ambisinya dan Yao Chen tidak akan menyesal karena sudah punya murid yang jenius seperti Xiaoyan dan klan Yao akan menepati janjinya. Segera ketua klan Yao mengumumkan kompetisi upacara pengobatan untuk mencari alkemis terbaik di dunia. Ketika ketua Yao Dan mengumumkan upacaranya dan ketua Wan Gui sebagai perwakilan dari klan Yao tiba-tiba saja sebuah tungku berwarna hijau melesat disusul oleh sesosok pak tua dan ternyata dia adalah seorang alkemis bahkan Yao Chen juga sangat menghormati, alkemis tua itu yang bernama Shen Nong. Semua mata dikejutkan dengan kemunculan portal dimensi berwarna hitam pekat yang ternyata itu adalah Hun Sunzi dari klan Hun. Xiaoyan yang melihat Hun Sunzi bertanya kepada Yao Chen bukankah dia yang menyamar di Pil Tower dan kabur setelah melukai gurunya? Gur dari Pil Small Tower. Yao Chen pun membenarkannya. Beberapa ketua dari klan Yao tidak mengizinkan Hun Sunzi berpartisipasi dalam acara pengobatan di klan Yao karena reputasi dari klan yang telah banyak memakan jiwa juga para alkemis dan musuh besar bagi klan Yao. Yao Dan pun angkat bicara Hun Sunzi boleh berpartisipasi dan tidak memprovokasi juga mentaati peraturan dari klan Yao siapapun yang melanggar akan dapat balasannya. Hun Sunzi melihat Yao Chen juga sedikit mengejek dari penampilan Yao Chen yang sekarang tidak lebih baik dari saat dia dikurung. Tanpa instruksi Xiaoyan melesat memberikan serangan kepada Hun Sunzi. Bagi Xiaoyan orang yang menyakiti gurunya juga leluhurnya dan tak punya hati tidak pantas berbicara kepada gurunya. Xiaoyan yang sudah percaya diri menantang seluruh senior yang berpartisipasi memastikan Xiaoyan yang akan mendapatkan gelar alkemis terbaik di dunia. Hun Sunzi yang terkejut melihat Xiaoyan yang namanya cukup terkenal di aula jiwa Yao Dan yang melihat pertikaian itu segera untuk memulai upacara pengobatannya.
Seluruh peserta akhirnya terlihat mengeluarkan tungku terbaiknya. Hun Sunzi yang juga begitu berambisi ingin menjadi alkemis terbaik di dunia terlihat raut wajahnya begitu bengis dan kejam. Ketua Wang Huo dan alkemis tua Shen Nong begitu sangat terkejut melihat Nihility Devouring Flame yang digunakan Hun Sunzi. Begitu juga seluruh orang yang menyaksikan upacara pengobatan tidak menyangka bahwa Nihility Devouring Flame telah dimiliki oleh klan Hun. Xiaoyan yang melihat kembali Nihility Devouring Flame menjadi bertanya-tanya mengapa begitu banyak klan Hun memiliki Heavenly Flame. Sambil tertawa bangga Hun Sunzi menjelaskan bahwa Nihility Devouring Flame yang dia gunakan saat ini adalah Heavenly yang paling berharga yang kekuatannya lebih besar dari benih Nihility Devouring Flame yang sebelumnya dia dapatkan dari kepala suku Hall of Soul Hun Miseng dan dimurnikan oleh bocil api. Xiaoyan yang mendengar itu jadi merasa tertantang dan menunjukkan Heavenly Flame yang sesungguhnya. Dan benar saja seketika semua mata terkejut melihat spirit Demonic Lotus Flame alias bocil api yang Xiaoyan perlihatkan. Bocil api segera mengeluarkan energi apinya membakar tungku Xiaoyan. Ini adalah sebuah upacara pengobatan bukan tentang Heavenly Flame, jelas Xiaoyan mengatakan dan mempersilahkan yang lain turut mengeluarkan Heavenly Flame masing-masing. Tidak mau kalah dari bocah kemarin sore, alkemis tua alias Shen Nong mengeluarkan Heavenly Flame dengan api surgawi berwarna hijau yang disebut api benih bumi. Sedikit penjelasan dari api benih bumi adalah Heavenly Flame yang bisa menumbuhkan tumbuhan dan obat-obatan. Selama masih terdapat benih dari api benih bumi bisa terus menumbuhkan tanaman juga obat-obatan. Api surgawi seperti ini tidak bisa didapatkan tanpa terikat dengan takdir. Semua orang menjadi sangat iri melihat api benih bumi. Ketua Wan Huo perwakilan dari klan Yao tidak mau kalah segera mengeluarkan api surgawi yang bernama Nine Serene Wind Flame atau 9 nyala angin yang tenang, berada di peringkat 10 dari daftar Heavenly Flame. Hun Sunzi yang melihat itu semua dengan senyum tajamnya jelas menandakan ada sesuatu rencana yang sangat licik untuk dilakukannya. Terlihat Xiaoyan yang memulai permunian obat dengan cara yang tidak wajar, yaitu langsung memasukkan seluruh ribuan tanaman obat sekaligus. Jelas ini mengundang banyak pertanyaan dari semua orang, tingkat kepanasan dan juga waktu setiap bahan harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Terlihat dari dua generasi berbakat klan Yao yang pada saat itu masih menjadi murid dari Ketua Wan Huo, kini Xiaoyan sudah mampu bersaing dengan gurunya. Tidak ingin kakaknya dari generasi jenius klan Yao patah semangat menjelaskan kita tidak seburuk itu. Tidak hanya memenangkan peringkat 1 dalam kompetisi pemula, juga dapat memurnikan pil cahaya 9 warna. Sesosok wanita terlihat menyangkal semua itu bahwa perbedaan mereka sangatlah jauh bagaikan bumi dan langit tidak akan mampu menjangkaunya. Wanita itu pun menjelaskan bahwa patriark dari klan Yao pernah bilang dia terlahir dengan memiliki kekuatan jiwa yang berbeda dari orang biasa. Jika dia punya banyak kesempatan mungkin bisa mencapai legendary state. Jiwa Xiaoyan kini telah melampaui jiwanya dan bahkan jiwa Xiaoyan telah mencapai perfectly heavenly state. Tiba-tiba saja awan di sekitar menjadi berfluktuasi menciptakan awan gelap. Ketua Yao Dan dan Abah Yao Chen yang merasakan energi udara menjadi sedikit aneh, perasaan gelisah dan terkekang. Benar saja terlihat sesaat kemudian Hun Sunzi mengeluarkan kekuatan dari Nihility Devouring Flame mengumpulkan energi alam di sekitar untuk memurnikan pil. Kembali Ketua Yao Dan dan Abah Yao Chen dikejutkan mungkinkah Hun Sunzi ingin menciptakan pil tingkat 9 yang misterius. Ketua Wan Huo dan alkemis tua Shen Nong yang tidak ingin kalah dari perhatian penonton, begitu juga Xiaoyan mengeluarkan seluruh kemampuan teknik pemurnian obatnya. Terlihat 4 peserta itu benar-benar ingin memurnikan pil tingkat 9 yang legendaris. Namun tiba-tiba saja semua orang yang menyaksikan merasakan seluruh douki dalam tubuhnya terserap, bahkan energi spiritual dari alam pun juga terserap. Suasana semakin menegang ketika semua bahan obat yang berada di sekitar ikut terserap.
Ketua Yaodan segera menciptakan formasi pertahanan di kebun obat klan Yao yang sangat berharga agar tidak ikut terserap dari keempat alkemis yang ingin menciptakan pil tingkat 9 yang legendaris. Sejak zaman kuno setiap kali pil tingkat 9 muncul ribuan mil tanah gersang akan menghilang menciptakan keseimbangan antara bumi dan langit. 3 hari sudah berlalu, 4 alkemis sudah merasa kekurangan energi spiritual untuk pemurnian pil mereka masing-masing, bahkan energi spiritual alam dalam jarak 10.000 mil sudah habis terserap semua, walaupun menggunakan douki dalam tubuh mereka masih belum cukup untuk memurnikan pil tingkat 9. Terlihat Hun Sunzi dengan senyum liciknya segera menyerap seluruh energi dari 3 peserta lainnya. Xiaoyan yang tidak senang dengan perlakuan dari Hun Sunzi mengeluarkan bocil api untuk menyerap balik seluruh energi dan obat-obatan milik Hun Sunzi. Hun Sunzi yang sudah menyerap seluruh energi peserta terbelalak melihat dengan mudahnya bocil api mencuri pil dari tungku Hun Sunzi. Tidak terima, Hun Sunzi langsung mengeluarkan sebuah energi spiritual membentuk naga merah hitam pekat menyerang Xiaoyan. Alkemis tua Shen Nong yang sudah kesal akibat kegagalan permunian obatnya yang dilakukan Hun Sunzi menahan serangannya dengan energi spiritualnya yang berbentuk seperti akar dan menjalar menyelimuti naga merah hitam pekat dari Hun Sunzi. Tidak menyangka alkemis tua Shen Nong ikut campur, dikejutkan juga dengan ketua Wan Huo menghajar Hun Sunzi. Tidak menyangka dirinya akan dikeroyok, Hun Sunzi sedikit mengancam yang dilakukan ketua Wan Huo akan berdampak klan Yao menjadi musuh klan Hun. Dengan tegas ketua Wan Huo menyatakan klan Yao yang memiliki banyak bantuan tidak takut dengan klan Hun. Mendengar itu Hun Sunzi membalas dengan mengandalkan hanya suatu pihak akan membawa dirinya dalam kematian. Terlihat Xiaoyan yang masih sibuk memurnikan pil obat dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dari 2 ketua segera memurnikan energi dari pil yang bocil api ambil dari Hun Sunzi. Segera saja Xiaoyan memerintahkan bocil api untuk menelan pil milik Hun Sunzi. Dengan emosi yang memuncak Hun Sunzi menyerang Xiaoyan, namun Xiaoyan dapat menghindar dan sebuah pukulan menghantam naga merah hitam pekat Xiaoyan yang mengeluarkan boneka Raja Utara untuk menahan Hun Sunzi. Terlihat dari pemurnian pil obat Xiaoyan masih belum cukup mendapatkan energi spiritual untuk menciptakan pil tingkat 9. Alkemis tua Shen Nong yang melihat Xiaoyan sedikit cemas segera memberikan pil buatannya yang sudah terlanjur gagal oleh ulah Hun Sunzi demi membantu Xiaoyan. Dia selama hidupnya hanya ingin melihat pil tingkat 9 yang legendaris. Begitu juga ketua Wan Huo turut serta segera memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Xiaoyan berterima kasih kepada 2 ketua dan berhutang padanya. Setelah bercampurnya 2 tambahan dari energi, tiba-tiba saja klan Yao diselimuti begitu banyak cahaya petir iblis hitam atau Black Devil Lightning. Dari tungku pil Xiaoyan mengeluarkan ribuan pil obat. Seluruh orang melihat hujan pil yang diciptakan Xiaoyan segera mengumpulkannya. Pil tingkat 9 Xiaoyan yang sebentar lagi akan muncul dan Xiaoyan hanya memiliki 40% saja dari keberhasilannya. Xiaoyan tidak menduga 4 pil yang awalnya bersinggungan kini malah berhasil melakukannya. Tinggal hanya 1 langkah lagi Xiaoyan akan berhasil menciptakan pil tingkat 9 legendaris. Tahap ini adalah kemunculan petir yang diciptakan dari pil tingkat 9. Pertarungan Xiaoyan yang tidak dapat diganggu melawan gemuruh petir yang begitu banyak. Alkemis tua Shen Nong yang melihat itu pertama kali sangat puas dan bangga kepada Xiaoyan. Orang-orang yang menyaksikan itu sekali saja Xiaoyan terkena serangan petir itu dipastikan akan langsung pindah alam. Suasana menjadi begitu sangat menegangkan melihat amukan dari gemuruh petir yang begitu dahsyat. Dengan cepat petir itu menyambar Xiaoyan dengan ganasnya. Xiaoyan yang otaknya jenius mampu menghindari serangan petir hitam dan mengarahkan serangan petir untuk menghancurkan cangkang dari pil tingkat 9 yang Xiaoyan ciptakan. Jelas itu menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya bagi seluruh orang yang menyaksikan dan menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Xiaoyan berhasil menciptakan pil tingkat 9 yang legendaris?
Ternyata pertanyaan dan juga penasaran setiap orang akan dijawab pada video berikutnya.